Setelah ini kita akan membahas mengenai akuntansi investasi pemerintah atau SAIP itu sendiri berupa penyertaan modal negara atau PMN. Nah, pada materi investasi pemerintah atau SAIP ini sesuai dengan PMK nomor 169 dan 2018 sebagai dasarnya, yaitu memuat 3 poin besar untuk ruang lingkup SAIP. Yang pertama adalah Wakpabun atau satker yang memiliki beberapa bidang urusan gitu ya, yang memiliki beberapa bidang urusan dari penyertaan modal negara atau PMN, investasi pada LKI atau lembaga kerjasama internasional, kemudian pembiayaan untuk PLU dan juga dana penjaminan, yang mana pada Wakpabun ini itu yang melakukan pencatatan terhadap transaksi-transaksi yang ada, karena pada Wakpabun inilah yang memelihara adanya dokumen transaksi, sehingga Wakpabun yang melakukan pencatatan transaksi. Selanjutnya yang kedua adalah WAIP atau unit akuntansi investasi pemerintah. Itu ada menangani mengenai PTNBH. PTNBH ini adalah perguruan tinggi berbadan hukum, di mana contohnya seperti Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Hasanuddin, ITB, IPB, dan universitas yang lain. Di Indonesia sepertinya ada 12 PTNBH. Karena tidak semua PTN itu berstatus badan hukum ya. Jadi ada PTN biasa, ada juga PTNBH. Kemudian yang kedua adalah LPS, karena pemerintah juga memiliki hak kepemilikan di sana, di lembaga penjamin simpanan. Kemudian ada BP Jamsos, kemudian Bank Indonesia yang ternyata pemerintah juga memiliki kepemilikan pada Bank Sentral atau Bank Indonesia ini. Selanjutnya yang kelima adalah X dana bergulir Kementerian Lembaga. Nah, OIP ini nantilah yang tugasnya lebih ke bagaimana mengkonsolidasikan laporan keuangan dari satker-satker yang ada di bawahnya, di satker-satker yang membidangi kelima hal ini. Jadi nanti OIP lah yang melakukan konsolidasi. Selanjutnya yang ketiga adalah Wakbun IP, yaitu gabungan antara Wakpabun dan juga WAIP. Yang mana perannya itu dia dilaksanakan oleh DJKN, meskipun nantinya satker-satkernya itu bukan hanya berada di lingkup Kementerian Keuangan, tapi ada juga di kementerian lain, tetapi yang menjadi wabunnya ini adalah DJKN. Di mana DJKN adalah instansi yang ada di Kementerian Keuangan. Nah, ini penjelasan lebih lanjutnya. Jadi di sini ada 7 hal, dari mulai PMN, BUMN sampai dengan penjaminan di sini yang nantinya hal-hal ini akan dilaksanakan oleh ke-8 instansi dalam Wakpabun ini. Yang pertama adalah Kementerian BUMN atau Kementerian Negara, Badan Usaha Milik Negara, yang itu tugasnya adalah mengelola portofolio investasi pemerintah. Nah, portofolio investasi pemerintah dikelola oleh Kemen BUMN selaku satker yang nantinya di core-nya tadi kan di DJKN yang ada di Kementerian Keuangan wabunnya, sedangkan satker yang mengurusi mengenai portofolio investasi pemerintah itu dilaksanakan oleh bukan hanya instansi di luar Kementerian Keuangan, tapi ini adalah benar-benar kementerian lain, yaitu Kementerian BUMN gitu. Nah, yang kedua, Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral BKF. Nah, ini yang tugasnya melakukan pencatatan investasi pada Lembaga Kerjasama Internasional atau LKI. Jadi LKI yang melaksanakan ini BKF. Selanjutnya yang ketiga adalah DJKN yang secara spesifik berada pada Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan atau KND, yang itu tugasnya adalah melakukan pencatatan PMN lainnya atau penyertaan modal negara lainnya. Selanjutnya DJA ini bertugas melakukan pencatatan atas dividen atau imbal hasil investasinya dilakukan oleh DJA di Direktorat PNBP secara khusus. Jadi Direktorat PNBP ini ada di Direktorat Jenderal Anggaran di bawah DJA. Kemudian dana bergulir. Kemudian ada kantor
pelayanan perbendaraan negara khusus investasi. Jadi ada KPPN khusus investasi, yang mana KPPN khusus investasi ini dia bertugas secara spesifik menangani mengenai investasi pemerintah. Jadi yang melakukan penjurnalan transaksi terkait investasi itu adalah KPPN yang membidangi urusan investasi ini. Jadi kan di KPPN itu ada beberapa bidang, salah satunya itu KPPN khusus, yaitu KPPN yang salah satu halnya adalah khusus menangani investasi pemerintah. Kemudian ada BLU pengelola dana bergulir. Jadi ada dana bergulir dari di BLU. Jadi di BLU itu ada apa ya, semacam bagian khusus yang menangani pengelolaan dana bergulir ini. Kemudian Direktorat EAS atau Evaluasi Akuntansi dan Settlement DJPPR atau Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Resiko yang bertugas melakukan penjaminan investasi. Jadi yang penjaminan ini dilaksanakan oleh DJPPR atau Direktorat EAS secara spesifiknya. Kemudian ada unit lain yang ditetapkan sebagai Wakpabun dan Wakbun. Oleh Wakbun. Seperti itu. Nah, ini untuk transaksi-transaksi terkait dengan investasi pemerintah BABUN nomor 999.03. Nah, dari PMN BUMN tadi yang dicatat oleh Kementerian BUMN itu dia dilakukan pencatatan realisasi anggaran berupa pembiayaan investasi atau divestasi permanen gitu ya. Investasi atau divestasi permanen pada realisasi anggaran, dan juga ketika ada realisasi anggaran berupa pembiayaan non kas, baik dari investasi maupun divestasi. Kemudian metode penilaian investasinya menggunakan proporsi net ekuitas dan melakukan penyesuaian terhadap selisih kurs, selisih mata uang. Kemudian yang LKI dilaksanakan oleh BKF tadi, dia juga mencatat pembiayaan dari divestasi dan investasi. Kemudian ada mencatat pendapatan dari investasinya juga. BKF. Nah, gini. Kemudian metode pencatatan investasinya menggunakan cost method atau metode biaya dan melakukan penyesuaian terhadap selisih kurs, pendapatan, dan juga penyesuaian. PMN lainnya yang diselenggarakan oleh DJKN atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara secara spesifik di Direktorat Kekayaan Negara dipisahkan. Ya. Nah, metode penilaian investasinya menggunakan metode ekuitas dan melakukan penyesuaian terhadap reklasifikasi investasi dan penyesuaian. Kemudian dividen yang dilaksanakan oleh DJA atau Direktorat PNBP tadi secara spesifik bagian yang menanganinya berupa realisasi anggaran untuk pendapatan dividennya gitu. Kemudian nah di sini pendapatan dividennya itu dilaksanakan menggunakan metode biaya, sedangkan untuk investasinya menggunakan ekuitas. Nah, di sini ada penyesuaian nilai terhadap piutang dan juga pengisian. Nah, piutang di sini timbul ketika dividen itu tidak langsung dibayar, dalam artian kan kalau di dividen ada 3 tanggal penting ya. Ada tanggal pengumuman dividen, ada tanggal penentuan pihak-pihak yang berhak menerima dividen, sama ada tanggal pembayaran. Nah, ketika tidak langsung dibayar atau melalui proses yang pertama dulu atau pengumuman dividen, maka akan timbul yang namanya piutang. Itu. Kemudian ada dana bergulir tadi di BLU. Nah, di sini metodenya dilakukan pencatatan yaitu net realizable value atau nilai bersih dari nilai bersih yang dapat direalisasikan. Gitu. Kemudian investasi pada BLU, penjaminan yang dilaksanakan oleh Direktorat EAS tadi, Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Settlement di DJPPR. Kemudian ada investasi pemerintah lainnya menggunakan juga properti net ekuitas, proporsi. Nah, di sini dilakukan penyesuaian reklasifikasi investasi, koreksi ketika ada hal-hal kesalahan, gitu ya. Kemudian ada juga kapitalisasi dan penyesuaian investasi pemerintah lainnya. Nah, di sini kita masuk ke penyertaan modal negara. Penyertaan modal negara atau PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN
atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain yang dijadikan sebagai modal pada BUMN dan atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi. Nah, ini salah satu bentuk tadi pengeluaran pembiayaan berupa PMN. Ya, yang biasanya lebih baik, kalau di soal-soal kita jumpai itu biasanya adalah penyertaan modal negara pada BUMN. Nah, secara garis besar investasi pemerintah itu dibedakan atau diklasifikasikan menjadi dua bagian besar gitu ya, ada investasi permanen dan investasi non permanen. Nah, perbedaan yang mendasar pada kedua jenis investasi ini adalah di mana ketika investasi permanen itu adalah investasi yang tujuannya mendapatkan dividen dan juga hak suara atau hak kepemilikan atau bagian kepemilikan di instansi gitu ya, di instansi tersebut, dan juga tidak memiliki jatuh tempo, tidak memiliki jatuh tempo. Itu investasi permanen. Nah, investasi permanen ini dibedakan menjadi ada PMN dan juga badan internasional yang berupa LKI tadi, kemudian ada investasi permanen lainnya. Kemudian investasi non permanen adalah investasi yang nantinya akan dilepas atau diperjualbelikan dalam waktu tertentu. Jadi nanti waktunya berapa tergantung di soal kalau kita sebagai mahasiswa, tapi nanti di praktek nyatanya itu mungkin akan ada kebijakan-kebijakan tertentu yang mengatur mengenai batas waktu investasi non permanen ini dapat dijual kembali nantinya. Berupa obligasi, proyek pembangunan yang dialihkan ke pihak ketiga, dana bergulir, dan investasi non permanen lainnya. Seperti itu. Nah, di sini selanjutnya adalah mengenai wakabun. Dalam rangka melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban transaksi investasi pemerintah berupa PMN secara berjenjang dalam kerangka SAIP atau satuan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan investasi pemerintah, dibentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan yaitu wakabun yang membidangi investasi pemerintah. Nah, wakabun ini terdapat dua jenisnya, yaitu yang pertama adalah yang menetausahakan portofolio atau yang melakukan pencatatan manajemen portofolio. Kemudian yang kedua adalah yang melakukan pencatatan terhadap hasilnya atau dividennya gitu. Dividen termasuk di dalamnya adalah piutang dividen, kemudian penagihan sama penyelesaian atas piutang dividen yang timbul. Jadi nanti di slide-slide selanjutnya ketika ada penjurnalan terkait investasi pemerintah, maka akan ada dua jurnal dari kedua pihak ini. Yang satu dari pencatatan portofolionya, wakabun portofolio, dan yang kedua adalah wakabun yang mencatat hasil investasi. Nah, di sini ada tugas-tugas semacam tugas dari wakabun itu. Yang pertama melakukan verifikasi dokumen sumber, perekaman dokumen sumber, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan sesuai dengan SAP, menyusun LK tingkat wakabun dan menyampaikan data, informasi dan laporan secara periodik dan berjenjang kepada wakabun investasi pemerintah. Nah, ini sudah pernah dipelajari di pertemuan 1 Akum 2 kalau tidak salah, yang ada 10 sistem akuntansi itu, sistem akuntansi DUN. Selanjutnya perolehan atau penambahan investasi pemerintah pada PMN. Nah, perolehan dan atau penambahan investasi pemerintah pada BUMN itu bisa berasal dari pengeluaran secara kas, kemudian ada pertukaran atau konversi aset non kas, dan juga penerimaan hibah bentuknya surat berharga. Jadi ketika pengeluaran secara kas misalnya penyertaan modal asing ke BUMN itu akan menambah bukan penyertaan modal asing, penyertaan modal negara ke BUMN itu akan menambah PMN, akan menambah investasi pemerintah gitu, meskipun ada arus kas keluar gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pertukaran aset non kas, misalkan aset tetap yang dipertukarkan itu kan akan masuk ke aktivitas investasi juga. Gitu. Kemudian penerimaan hibah dalam bentuk surat berharga negara. Nah, di sini ada pengakuan, pengukuran, penyajian investasi pemerintah pada PMN. Nah, ketika investasi dilakukan secara cash, pengakuan pada LO-nya atau pada
laporan operasionalnya itu diakui ketika ada resum tagihan sesuai dengan SPM atau SPP yang disetujui oleh kuasa pengguna anggaran. Kalau pengakuan basisnya LRA atau pengakuan cash basis, maka dilakukan pada saat ada kas keluar, gitu. Ada kas keluar dari RKUN atau RKUD sesuai dengan SP2D atau surat perintah pencairan dana pengeluaran pembiayaan. Jadi kalau LO itu kan basisnya akrual, jadi dia tidak perlu menunggu adanya kas keluar, tapi dia bisa langsung diakui ketika ada resum tagihan. Gitu. Sama seperti belanja Kementerian pada umumnya, yaitu ketika ada resum maka sudah dilakukan pencatatan. Tapi kalau hanya sebatas resum, maka di LRA atau di buku besar kas tidak dilakukan pencatatan, harus menunggu adanya SP2D. Kemudian diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SPM atau SP2D. Kemudian kalau investasinya berupa pertukaran aset non-kas, yaitu diakui pada saat ditetapkan BASD atau berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan kedudukannya sebagai dokumen sumber atau dalam hal ini setara untuk menggantikan BASD. Kalau di LRA itu diakui pada saat tanggal SP2D pengesahan pengeluaran pembiayaan investasi. Jadi memang harus menunggu adanya surat perintah pencairan dana ini atau SP2D ketika melakukan pengakuan berbasis LRA. Kemudian hibah surat berharga atau investasi yang diperoleh dari hibah surat berharga diakui pada saat ditetapkan BASD juga atau dokumen lain yang dipersamakan, dan pengakuan LRA-nya diakui pada saat dilakukan pengesahan hibah. Ini sebenarnya kalau yang di kolom-kolom 2 ini pengakuan LO dan LRA itu sama seperti materi kita sebelum-sebelumnya, di mana kalau LO itu nggak perlu nunggu SP2D, melainkan bisa berdasarkan resum dan BAST. BAST ini sama kedudukannya seperti resum tagihan. Kemudian kalau di LRA harus menunggu pengesahan untuk hibahnya, dan juga atau SP2D sebagai bukti pengesahan adanya pembiayaan. Jika investasi tersebut berasal dari pertukaran aset non-kas dan hibah surat berharga, maka diukur pada nilai wajarnya atau fair value aset yang diperoleh. Value aset yang diperoleh. Dalam hal ini nilai wajar tidak dapat ditentukan atau tidak tersedia, maka nilai investasi diukur sebesar nilai wajar aset yang diserahkan atau sebesar nilai buku aset yang diserahkan. Jadi ketika dalam suatu soal gitu ya, nggak ada fair value aset yang diperoleh atau jadi kan kalau di pertukaran aset non-kas itu kan kita ada melepas aset, kemudian ada mendapatkan aset gitu kan, namanya juga pertukaran. Nah, yang dijadikan pedoman utama itu adalah aset yang masuk atau aset yang kita terima. Tapi kalau memang aset yang kita terima ini tidak menyajikan fair value, bisa menggunakan fair value dari aset yang kita serahkan. Atau ketika masih tidak ada, bisa menggunakan nilai buku. Karena penetapan nilai wajar itu kan tidak sembarangan gitu ya. Biasanya memerlukan pihak ketiga juga untuk melakukan penilaian nilai wajar aset tersebut, dan tentunya memerlukan kos atau biaya untuk melakukan pengukuran nilai wajar. Nah, penyajian dari ketiga jenis investasi ini disajikan di neraca sebagai investasi permanen berupa investasi jangka panjang. Kemudian disajikan dalam LRA pos pengeluaran pembiayaan, karena kan topiknya di sini adalah penambahan PMN, ya, penambahan PMN. Jadi pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perolehan dan atau penambahan investasi pemerintah pada PMN menggunakan mata uang asing, maka harus dicatatkan menggunakan rupiah setara dengan kurs BI pada saat tanggal SP2D ketika secara kas atau LRA, dan BAST untuk non-kas atau hibahnya, atau dokumen lain yang memang dipersamakan untuk bisa menggantikan SP2D dan BAST ini. Nah, tadi kan di awal sudah disinggung mengenai metode penilaian investasi ya, ada metode biaya atau cost method dan juga metode ekuitas. Ini sebenarnya basically sama seperti di akuntansi keuangan gitu ya. Kita ada beberapa kriteria yang bakal masuk ke metode biaya dan juga metode ekuitas. Nah, metode biaya itu digunakan untuk investasi yang kepemilikannya kurang dari 20% dan memiliki pengaruh tidak signifikan. Nah, ini yang harus digarisbawahi gitu.
bahwasanya bukan hanya dari kepemilikannya saja yang kurang 20, tapi juga harus tidak signifikan. Karena kalau signifikan, maka dia masuk ke metode ekuitas. Nih, kepemilikan kurang dari 20%, tapi statusnya itu signifikan gitu, pengaruhnya signifikan. Jadi ketika nanti di soal disajikannya kurang dari 20% saja, mungkin teman-teman juga perlu apa namanya? Mastiin ke dosen masing-masing ini 20%-nya itu signifikan atau tidak. Karena bisa jadi 20% itu signifikan ketika di instansi tersebut investornya itu banyak banget dan investor lain nilainya itu kecil-kecil kepemilikannya dan kita yang 20% ini paling tinggi misalkan. Nah, itu bisa juga pengaruhnya signifikan dalam pengambilan keputusan. Nah, metode biaya ini diperlakukan sebagai berikut. Investasi dicatat sebesar biaya perolehan atau cost-nya, dan pendapatan diakui sebesar bagian hasil investasi yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada entitas badan usaha atau investi atau tempat kita berinvestasi. Selanjutnya metode ekuitas itu selain tadi untuk yang kepemilikannya kurang dari 20% dan signifikan, ada juga yang kepemilikannya ini 20% sampai 50 dan di atas 50. Nah, kenapa yang dua pokok ini kok nggak disebutkan jadi satu? Misalkan langsung metode ekuitas digunakan untuk kepemilikan kurang dari 20 sampai 50% yang pengaruhnya signifikan. Kenapa nggak seperti itu aja langsung? Karena meskipun di sini 20%, sama-sama 20%, tapi terkadang tingkat tingkat kemutlakan dari suara yang memiliki investor yang memiliki kepemilikan besar itu tuh berbeda gitu. Berbeda. Jadi antara yang kepemilikannya cuma 20 sama 50 itu kekuatannya juga berbeda. Apalagi yang lebih dari 50 bisa saja pendapatnya itu bersifat mutlak karena dia investor yang hampir setengah perusahaan dimiliki gitu. Dimiliki oleh investor tersebut. Metode ekuitas diperlakukan sebagai berikut, yaitu pengakuan awal investasi dicatat juga sebesar biaya perolehan ditambah bagian laba atau dikurangi dari bagian rugi pada saat tanggal perolehan. Kemudian bagian laba atau rugi pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi atau beban penyesuaian nilai investasi di LO dan menambah atau mengurangi investasi pemerintah. Ini ketika nomor 2 ini kan tidak ada di sini ya, tidak ada di metode biaya, itu juga salah satu perbedaannya, di mana ketika perusahaan investi melakukan pengumuman laba, misalkan investi melakukan pengumuman laba tahun ini 100 triliun atau rugi tahun ini 100 triliun. Nah, di metode biaya itu tidak akan dilakukan pencatatan gitu. Tapi di metode ekuitas itu akan dilakukan pencatatan, yaitu ketika laba dia menambah investasi atau ketika rugi dia akan mengurangi investasi. Kemudian pendapatan dividen tunai merupakan pengurang nilai investasi pemerintah. Jadi ketika tadi menggunakan metode ekuitas itu ketika ada pengumuman laba, ya ketika investi mengumumkan laba 100 triliun. Nah, kepemilikan kita misal 50%, maka 50% dari 100 triliun itu akan menjadi penambah nilai investasi kita. Investasi kita akan naik gitu. Meskipun itu hanya pengumuman laba. Nah, ketika investasinya sudah naik dan investasinya ini sudah bertambah atau naik karena ada pengumuman laba, maka ketika ada pembagian dividen, bagian dividen itu kan mengurangi laba ya, mengurangi laba yang tadinya ditambahkan ke investasi pemerintah ini gitu. Nah, makanya ketika ada pengumuman laba atau pembagian laba tunai, pembagian laba dalam bentuk dividen tunai itu akan mengurangi investasi pemerintah gitu. Kemudian yang keempat, nilai investasi dilakukan penyesuaian yang berdampak pada penambahan atau pengurangan investasi di LPE sebagai akibat dari perubahan ekuitas pada investi, misalnya perubahan dari pengaruh valuta asing, revaluasi aset tetap, dan juga pendapatan komprehensif lainnya. Jadi hampir sama kayak di akuntansi keuangan biasa gitu. Di akuntansi keuangan biasa kan kita ada mengenal tuh metode biaya, metode ekuitas.